Ilia Topuria. Yes, of course, everybody knows I gotta fight for the title. And I'm ready. Bayangin, ini April 2024, parkiran T-Mobile Arena, Las Vegas. Arman Tsarukyan baru aja menang split decision lawan mantan juara dunia lightweight. Dan yang dia pakai buat pulang bukan mobil sport biasa. Itu adalah RRC Phantom. Dana White sendiri, bos besar UFC, sampai kaget dan nanya langsung, itu mobil dari mana? Soalnya gaji fighter sekelas apapun dia gak masuk akal buat beli mobil semahal itu. Tapi disitulah letak masalahnya buat lawan-lawannya. Orang yang turun dari RRC itu bukan Crazy Kids yang lagi iseng nyemplung ke dunia MMA. Dia kontender nomor 1 di kelas paling berbahaya di UFC. Dan kalau Gotham City punya sosok miliarder siang hari yang jadi pahlawan bertopeng malam hari, UFC juga punya versi nyatanya. Namanya adalah Arman Tsarukyan. Уже определяем исход поединка. Arman lahir di Georgia dari keluarga keturunan Armenia, terus gede sebagian di Rusia. Bedanya sama 90% fighter lain yang naik dari nol, ayahnya Nairi Tsarukyan itu pengusaha besar di bidang konstruksi dan bahan bangunan. Kalau di dunia Batman ada namanya Wayne Enterprise, di dunia nyata Arman punya bisnis keluarga yang udah mapan jauh sebelum dia mukul orang buat cari nafkah. Katanya keamanan finansial dari keluarga ini juga yang bikin dia bisa investasi ke camp latihan kelas dunia dan sparring partner internasional sejak awal karir. Sesuatu yang fighter lain baru bisa lakuin setelah bertahun-tahun cari nama dahulu. Kekayaan pribadinya sendiri diperkiraan udah tembus jutaan dolar dan itu belum termasuk fondasi bisnis keluarganya yang jauh lebih besar. Poinnya bukan soal pamer doang. Poinnya Bruce Wayne gak jadi Batman karena butuh duit. Arman Tsarukyan juga gak masuk oktagon karena kepepet secara finansial. Dia ada di sana karena dia mau jadi yang terbaik di dunianya. Dan mental kayak gitu jauh lebih menakutkan buat lawan-lawannya. Sekarang topeng dan jubahnya sebelum jadi petarung, Arman sempat serius main hoki es waktu dia kecil sebelum pindah total ke gulat bebas. Kecepatan dan kontrol fisik dari hoki itu yang katanya masih nempel di gaya bertarungnya sampai sekarang. Dia meraih gelar Master of Sport di gulat dan di MMA, gelar yang gak sembarangan atlet bisa raih. Latihannya di American Top Team, salah satu camp paling brutal di dunia, dan hasilnya kebaca jelas di rekornya 23 kemenangan dan cuma 3 kali kekalahan, dan udah lama duduk di posisi kontender nomor 1 kelas lightweight UFC. Daftar korbannya bukan main-main. Ada Beneil Dariush, dia KO di ronde pertama. Charles Oliveira, mantan juara dunia, dia jatuhin lewat split decision di UFC 300. Dan yang paling baru, November tahun lalu, dia bikin Dan Hooker nyerah lewat arm triangle choke di ronde kedua. Kalau Batman punya gadget dan perencanaan sampai detail terkecil, Arman punya kontrol gulat, kardio yang gak habis-habis, dan IQ bertarung yang bikin lawan kelihatan kayak gak siap. Ini bukan orang kaya yang kebetulan bisa berantem. Ini predator yang kebetulan juga miliarder. Tapi setiap Batman butuh satu villain yang ninggalin luka yang gak pernah benar-benar nutup. Buat Arman, itu kejadiannya di laga debut UFC-nya sendiri. Tahun 2019, lawan pertamanya di organisasi terbesar dunia adalah Islam Makhachev. Dan dia kalah unanimous decision. Sejak malam itu, Islam Makhachev jadi semacam joker pribadi buat Arman, satu-satunya teka-teki yang belum pernah dia pecahin. Dan yang bikin makin sakit, dia sempat dijadwalkan buat rematch berebut sabuk melawan Islam Makhachev di UFC 311. Tapi
cedera punggung di minggu pertarungan bikin dia mundur. Dia jadi fighter cadangan di UFC 317 dan tetap aja dilewatin buat kesempatan gelar berikutnya. Bukan kalah karena kalah di dalam oktagon, dia kalah karena keadaan yang di luar kendalinya. What the f just happened? Terus, tweets yang ditunggu-tunggu, Makhachev capek nguasain lightweight, dia naik ke kelas welterweight dan langsung ngebuktiin dia emang beda kelas. Dia ngalahin Ian Makadogeri di UFC 330, nambah satu lagi ke win streaknya yang udah nggak masuk akal. Buat pertama kalinya sejak 2019, bayangan terberat di kelas lightweight resmi angkat kaki dari Gotham. Tapi, dan ini bagian yang sering dilewatin orang, tahtanya gak kosong nungguin Arman doang. Topuria, mantan juara 2 kelas, naik dari featherweight dan ngerebut sabuk itu dengan KO atas Charles Oliveira. Terus, di malam yang mungkin paling gila dalam sejarah UFC, acara pertama yang pernah digelar di halaman Gedung Putih bertepatan ulang tahun ke-80 Presiden Trump disiarkan ke seluruh dunia. Justin Gaethje yang separuh orang udah nyoret namanya bikin upset telak. Dia ngebogem wajah Topuria sampai tim sudutnya ngelempar handuk di ronde keempat. Justin Gaethje jadi raja baru di lightweight. Dan sekarang Gaethje udah bilang dia nggak bakal bertarung lagi sepanjang 2026. Tahtanya diam, nggak ada yang megang, nggak ada yang gerak. Gotham lagi nunggu. Di tengah kekosongan itulah Arman Tsarukyan kembali. 19 September UFC 331, Crypto.com, Arena Las Vegas. Awalnya isu yang beredar dia bakal rematch lawan Charles Oliveira buat sabuk BMF. Tapi rencana itu buyar setelah tragedi. Rekan latihan Oliveira, Alan Nascimento, meninggal dunia dan Oliveira mundur dari laga. Dan gantinya adalah Rufi. Rekornya 14 kali kemenangan, 2 kalah, dan 13 dari 14 kemenangannya lewat knockout. Artinya, kalau dia connect, laganya bisa selesai kapan aja. Dia lagi panas-panasnya 2 kemenangan TKO beruntun atas Fiziev dan Michael Chandler. Dia sampai pindah camp ke Australia demi persiapan penuh buat laga 5 ronde pertamanya. Dan dia nggak takut sama sekali. Di media sosialnya, Rufi terang-terangan bilang menang lawan Arman Tsarukyan bakal langsung buka jalan buat dia ke gelar juara. Bandar taruhan pasang Arman sebagai favorit besar minus 400. Tapi jangan salah, ini bukan laga pemanasan, ini ancaman nyata. Dan yang menarik, Arman sendiri jujur soal ini. Menang lawan Rufi gak otomatis kasih dia title shot. Tapi katanya kalau harus ngalahin 1 orang lagi, dia siap. Kalau harus 10 orang lagi, dia juga siap. Sampai akhirnya sabuk itu emang jadi miliknya sendiri. Jadi, mari kita hitung faktanya. Walaupun Arman Tsarukyan pernah kalah 2 kali di UFC, tetap aja kekalahan paling berarti buat Arman Tsarukyan dalam bertahun-tahun terakhir cuma dari 1 orang. Dan orang itu baru aja pergi nguasain kelas yang sama sekali beda. Dia udah ngalahin mantan juara dunia, ngancurin contender top, dan winning streaknya gak berhenti-henti. Seorang Arman bukan kehilangan kesempatan karena kalah di oktagon. Dia kehilangan kesempatan karena cederanya dan karena UFC milih nama lain. Dan sekarang tahta lightweight yang lagi diam, juara barunya sendiri ngaku gak akan defense sampai tahun depan. Gak ada satu resume pun di kelas ini yang lebih layak ngomong saya berikutnya selain Arman Tsarukyan. Menang lawan Rufi 19 September nanti dan bakal susah banget buat UFC nyari alasan buat skip dia lagi. Gotham gak butuh juara yang sempurna. Gotham butuh orang yang gak pernah berhenti datang ke depan pintu. Seberapa kali pun ditolak, dan September ini Arman Tsarukyan bakal ngetuk pintu itu sekali lagi. Menurut kalian, Arman bakal finish Rufi atau menang angka? Dan lebih penting, layak apa enggak dia dapat title shot selanjutnya?
Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Like videonya dan subscribe biar nggak ketinggalan breakdown lengkap dari Fight 19 September nanti. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.